Oke. Halaman 18. Oke. Jangan lupa tulis tanggal. Tanggal hari ini. Iya, good morning. Tulis tanggalnya di halaman 18. Buku-buku holder. Oke, Audrey, Giselle, Graciela. Tanggal 10 September. Oke, let's go. Kita mau membahas asesmen penugasan. Ya, penugasan asesmen 22. Ini dia. Miss baca, kamu simak, langsung dijawab pembahasannya ya. Oke. Materials and object. Bahan dan benda. Materials and object. Bahan dan benda. Oke. Number 1. School shoes can be made from. School shoes can be made from. Okay. Blank, blank, blank. A, metal. B, leather. C, rubber. Okay. School shoes can be made from. Sepatu sekolah dapat dibuat dari, nah, sepatu sekolah dibuat dari apa ya bahannya? Materialnya apa? Material sepatu sekolah. Nah, ini pilihannya adalah A, metal. Metal itu apa? Artinya logam. Oke. Leather itu artinya kulit. Rubber itu karet. Jadi kita pilih leather kulit. Sepatu sekolah bisa dibuat dari bahan kulit. Nah, gitu. Oke. Yang number 2, children's toys are often made from. Children's toys are often made from blank, blank, blank. A, glass. B, metal. C, plastik. Oke, nah, jadi maksudnya sini. Children toys. Mainan anak-anak. Oke, mainan anak-anak seringkali are often made from, seringkali dibuat dari. Nah, apa ya material permainan kamu? Bahannya misalnya A, dari gelas, dari kaca. Enggak ya, Siva? B, dari metal, dari logam. Enggak mungkin. Berarti bahannya dari plastik. Lihat saja mainan-mainan kamu tuh terbuat dari plastik ya. Jadi bahan untuk permainan anak-anak itu dari plastik bahannya. Materialnya nih. Kita kan belajar material ya. Number 3, bottles and windows are made from. Botol dan jendela terbuat dari apa? A, gelas. B, leather. Leather itu tadi apa? Kulit. C, pabrik. Bukan pabrik. Jawabannya adalah dari kaca atau dari gelas. Lihat jendela kamar kamu atau jendela kaca kamu. Dari mana? Dari bahannya, dari materialnya, dari kaca. Number 4, soft toys and clothes are made from. Mainan dan pakaian lembut terbuat dari A, metal. B, pabrik. C, wood. Jawabannya adalah pabrik. Pabrik itu dari kain. Soft toys and clothes are made from. Mainan dan pakaian yang lembut terbuat dari kain. Number 5.
Number 5, cooking spoons, tables, and chairs are made from blank 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 that comes from trees. A. Plastic, B. Metal, C. Wood. Cooking spoon, sendok, tables, meja, and chairs dan kursi are made from terbuat dari apa gitu kan? Terbuat dari wood itu apa, Miss? Wood itu kayu. Wood ini artinya kayu, terbuat dari kayu yang berasal dari that comes from trees. Yang berasal dari pohon. Oke? Cooking spoon. Tahu cooking spoon? Sendok masak. Tahu sendok masak yang untuk tumis-tumis. Ya. Sendok masak, kursi, meja terbuat dari kayu yang berasal dari pohon. Jadi wood itu apa artinya? Kayu. Oke. Number 6, pots and pans that we use on a hot stove are made from A. Plastic, B. Metal, C. Glass. Pots and pans, panci dan wajan that we use yang kita gunakan on a hot stove. Yang kita gunakan di atas kompor. Hot stove are made from, di atas kompor panas. Made from terbuat dari apa? Dari metal. Metal itu apa? Logam. Seperti ini. Oke, sudah selesai? Nah, ini ada gambarnya. Nih, nah ini adalah panci, pots and pans, panci atau wajan. Ini cooking spoon, sendok sayur, sendok masak. Nah, ini toys, mainan kamu yang anak boys, anak cowok. Ini juga toys ya. Nah, ini school shoes can be made from leather. Nah, sepatu sekolah bisa terbuat dari kulit, material kulit. Nah, ini apa ya? Bottle and windows, botol dan jendela bahannya ya dari glass, dari kaca. Begitu namanya material. Dari apa ya bahannya? Nah, sekarang misalnya baju yang kamu pakai itu dari mana bahannya? Material dari apa? Dari apa? From pabrik ya, dari kain. Oke? Udah mengerti? Sudah. Kita lanjut. 19. Karsten, fokus ya. Karsten, hai. Page 19. Nah, ini dia pembahasannya. Properties of solids, liquids, and gases. Properties of solids, liquids, and gases. Properties itu sifat ya. Ini artinya sifat. Jadi, sifat benda padat, sifat benda cair, sifat benda gas. Begitu ya. Properties of solids, liquids, and gases. Sifat benda padat, sifat benda cair, sifat benda gas. Observing the properties of object. Observe, mengamati. The properties, mengamati apa? Sifat dari objek, dari benda. Apa yang mau diamatin? Nah, ini dia ciri-cirinya. Oke. Which sentence are true and which are false? Kalimat mana yang benar dan kalimat mana yang salah. Oke. True or false. Kalimatnya gini. Yang option A. A solid never keeps its shelf. A solid never keeps its shelf. Benda padat, solid benda padat ya. Benda padat tidak pernah mempertahankan bentuknya. Salah dong. Benda padat itu bentuknya tetap, bukan nggak pernah. Pusher, never, pusher. Jadi jawabannya adalah false, salah. Tolong dicentang pembahasannya. Sambil dengarkan, sambil disimak, sambil kamu
tulis pembahasannya, oke? Jangan banyak melamun, didengarkan. Saya ulang. A solid never keeps its shape. Benda padat tidak pernah mempertahankan bentuknya. Salah lah. Jawabannya apa? Harusnya dipertahankan. Maksudnya gini, harusnya bentuknya itu tetap. Jadi ini salah, false, salah ya. Option B, a liquid can be pure easily. A liquid can be pure easily. Cairan, benda cair maksudnya. Benda cair atau cairan bisa di ruang, benda cair, cair atau benda cair bisa dituang maksudnya, bisa dituang dengan mudah. Contoh gini, secangkir teh di dalam teko dituang ke dalam gelas. Nah, gitu contohnya gitu ya, dituang ke dalam gelas. Nah, jadi cairan dapat dituangkan dengan mudah. Sangat mudah, berarti jawabannya apa? Benar, true ya, benar. Centang yang true. Sekarang yang C, a liquid is very easy to hold. Benda cair atau cairan sangat mudah dipegang. Bisa nggak air kamu pegang? Bisa, Elis? Air dipegang? Bisa. Bisa, Cynthia, kasih air dipegang? Dipegang bisa dipegang. Kayak kita mau pegang buku, bisa? Hah? Bisa nggak? Bisa ya. Sorry. Salah maksudnya salah ya. Bisa. Saya bilang bisa. Enggak, maksudnya salah ya. Salah, yang dipegang itu benda padat. Cair sama gas nggak bisa, mayo nggak bisa ya. Jadi bukan dipegang sih, diminum ya, bukan dipegang ya. Jadi benda cair, benda gas itu nggak bisa disentuh, nggak bisa dipegang. Maksudnya gini, kayak kita mau memegang buku, megang tas nggak bisa, ya. Dia nggak bisa disentuh, maksudnya nggak bisa dipegang gitu. Jadi dia salah, jawabannya salah. Miss jadinya tadi bilang benar, maksudnya salah ya. Yang benar itu benda cair itu dia mengikuti bentuk wadahnya. Kalau bentuk wadahnya gelas ya gelas, kalau bentuk wadahnya botol ya botol, kalau bentuk wadahnya seperti ember ya ember, tergantung wadah gitu kan. Oke, lanjut bagian D. Liquids cannot change their shape. Liquids cannot change their shape. Jadi si benda cair ini tidak bisa berubah bentuk. Salah. Benda cair ini bentuknya berubah-ubah. Kan bisa bilang tergantung wadahnya. Kalau tadi wadahnya botol minum, bentuknya botol minum. Bentuknya wadahnya akuarium, ya bentuk akuarium. Coba perhatikan, air di akuarium bentuknya seperti apa? Akuarium kan? Nah, begitu. Jadi ya cannot change. Udah salah dong. Jawabannya ya ini salah, false ya. Oke, bagian E. Gases are usually invisible. We cannot see them. Gases. Tahu gases? Benda gas ya. Benda gas itu kan udara. Gas biasanya are usually invisible. Gas biasanya tidak terlihat. We cannot see them. Kita tidak bisa melihatnya. Emang iya. Contohnya udara kan? Jovan pernah melihat udara? Jovan pernah melihat udara? Nggak pernah. Karsten? Nggak pernah juga. Hani? Nggak pernah juga. Tapi kamu bisa merasakan keadaan udara. Iya kan? Bener nggak? Jadi kalau kamu kepanasan gerah, udah AC-nya mati, kamu buka pintu sedikit, masuk udaranya. Kamu terasa, waduh, segar. Nah, begitu. Tapi itu nggak pernah kamu pegang, tapi bisa dirasakan. Oke, jadi jawabannya true. Terakhir, gases do not move around and fill up space. Gases do not. Gas tidak bergerak. Gases do not move around. Gas tidak bergerak. And fill up space. Mengisi ruang kosong. Mengisi ruangan. Gas tidak bisa bergerak.
Udah salah lah ini ya. Jawabannya adalah false. Begitu. Jadi udara itu bisa bergerak bebas ya. Terserah, udara bisa bergerak bebas, bisa di luar ruangan, bisa di dalam ruangan. Ya, ini soalnya udah salah, sentence udah salah. Jadi beginilah kira-kira jawabannya. Oke, Miss rasa ini sudah selesai. Lanjut number 2. Is each object a solid, a liquid, or a gas? Apakah setiap benda is each object? Benda padat, benda cair. Ini apa nih? Maksudnya si nama si benda objek ini termasuk kelompok apa gitu. Ya. Namanya apa setiap benda? Misalnya gini, brick ini kelompok benda apa? Solid, liquid, atau gas. Nah, udah. Nah, ini kan ada tabel-tabelnya. Nah, mereka ini termasuk kelompok bagian apa ya? Apakah benda padat, cair, gas? Misalnya ini. Ini adalah bata. Bata termasuk benda padat. Padel ini apa? Padel ini adalah genangan air. Kemudian yang C air hujan, yang D itu buah apel, yang E ini balon. Berarti ini benda padat, ini kan genangan air, berarti dia benda cair, ini benda cair, ini benda padat, ini benda gas. Ingat, balon itu termasuk benda gas. Nah, pensil, buku, pen ini adalah pasir. Pasir, oke? Spoon, sendok, mil, susu. Benda padat, benda padat, benda padat, benda padat, benda cair. Nah, ini kolomnya. Silakan ditulis pembahasannya. Silakan ditulis pembahasannya. Miss tunggu 1 menit. Solid, benda padat. Brick, apple, pensil, book, pen, spoon. Benda padat. Si Audrey Michelle itu dia nulis nggak ya? Audrey Michelle. Audrey Michelle sedang apa? What are you doing, Audrey Michelle? Tidak fokus ya. Lanjut. Liquid itu kelompoknya paddle, rain, mill. Gas itu air in balon. Udara di dalam balon adalah benda gas. Oke. Yang sudah selesai nanti kasih icon jempol atau smile atau apa gitu ke Miss. Jadi Miss bisa lanjut ya. Oke, sudah selesai? Miss boleh lanjut? Audrey? Boleh Miss lanjut, Audrey? Belum? Sedang nulis? Audrey udah siap belum? Belum selesai kan? Nah, fokus ya. Jangan lirik kanan, lirik kiri. Selesaikan dulu tulisannya ya. Wah, Elis semangat nih, Elisnya mau nulis nih. Semangat, Elis. Ciayo, Elis. Ciayo. Jeremia haula mah. Haula. Jeremia haula. Haula. Oke, very good. Miss, lanjut ya. Belum ya? Masih lama ya? Masih lama? Oke, Miss lanjut saja ya. Page 20, halaman 20. Oke, halaman 20.
Halaman 20 sudah. Properties of solid, liquid, and gases. Asesmen 23. Masih sifat benda padat, sifat benda cair, sifat benda gas. Sifat ya. Sifat benda cair, sifat benda padat, sifat benda gas. Number 1. Oke. Tuntas ya ini ya. Udah siap belum sih? Udah ya? Oke, sudahlah kalau begitu. Sudah lama loh nungguinnya. Sudah, Virgilin sudah selesai ya? Virgilin ya? Virgilin sudah ya? Oke. Halaman 20, lanjut. Udah. Nomor 1. Nah, ini dia. Many gases are odorless. They do not have any blank blank blank. Many gases are odorless. They do not have any blank blank blank. Banyak gas, many gases, banyak gas. Odorless itu tidak berbau. Banyak gas tidak berbau. They do not, mereka tidak berbau. Jawabannya apa nih? Smell ya pastikan. Nah, kan dia kan indera pencium ya. Jawabannya adalah smell. Oke, kalau color itu warna, taste itu rasa. Jawabannya adalah smell. Ya, berbau. Number 2, a blank 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 is matter and a blank 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 is matter that has its own shape. Miss pilih solid. Kenapa? Padat, benda padat adalah materi yang memiliki bentuknya sendiri karena dia pertanyaannya has its own shape, bentuknya itu tetap gitu maksudnya. Jadi pasti ya benda padat lah, solid ya. Benda padat adalah materi yang memiliki bentuknya bentuk tetap gitu, bentuknya tidak berubah, bentuk tetap seperti itu. Okay, number 3, a juice drink can be pure because it is a juice drink can be, minuman jus can be pure, bisa dituang because karena it is a apa, jus itu termasuk kelompok apa? Nah, benda padat, benda cair atau benda gas? It is a liquid, benda cair. Silanglah liquid. Okay, number 4, we cannot see many of the gases around us. We cannot see, kita tidak bisa melihat. Many of gases, banyak gas di sekitar kita ini. Okay. This means they are, ini berarti mereka tidak terlihat. Siapa? Udara tadi loh. Kita tidak bisa melihat banyak gas di sekitar kita. Ini berarti mereka tidak terlihat. Invisible. Pilihannya invisible, oke? Invisible. Tidak bisa melihat, mesti invisible itu nggak bisa terlihat, bisa. Oke, number 5. We can describe objects by the materials they are made from, but we can also use our blank 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 to describe them. We can describe object. Kita bisa mendeskripsikan objek. Mendeskripsikan objek berdasarkan by the material they are made from. Berdasarkan apa? Bahan pembuatnya atau bahan penyusunnya. Oke? They are made from, bahan penyusunnya. But we can also use our, tetapi kita juga bisa menggunakan. Nah, apa tuh? Bilang-bilang to describe them. Jawabannya senses. Indra kita untuk mendeskripsikannya. Berarti indra peraba ya, perasa ya, atau indra penciuman. Enggak ya, peraba, perasa ya. Jadi
Udara itu kan bisa kita rasakan, meskipun nggak bisa kita pegang, tapi kita bisa ngerasainnya. Makanya menggunakan apa? Senses. But we can also use our senses to describe them. Oke, jadi lihat dari indera lah ya, kita bisa merasakan keadaan si udara tadi begitu. Oke, sudah diisi? Lucu ya, optionnya ada warna-warni supaya kalian semangat belajarnya Miss kasih yang seperti ini. Oke, nah lanjut halaman 20 bagian B, optionnya B. Match the sentence with the picture, mencocokkan, oke? Match the sentence with the pictures, mencocokkan apa ini Miss? Inilah liquid, solid, gas, oke? It has its own shape. It has its own shape. Bentuknya tetap. Jawabannya adalah solid. Ini yang merah ini bukan ini ya. Yang merah ini yang bagian B, kita bagian A. Yang bagian A ini hanya dicentang solid saja, jangan salah centang loh. Makanya didengarkan miss-nya gitu loh. Yang bagian A ini centangnya di solid aja, benda padat ya. Yang ini kosong, ini kosong, ini kosong, cuma ini doang. Bagian B, it can be pure. It can be pure itu adalah dapat dituangkan. Pasti jawabannya adalah liquid. Nih, centangnya warna merah. Its shape can be changed. Bentuknya bisa berubah. Jawabannya adalah ini ya. Oh, Miss lupa bikin centangnya. Satu yang bagian C, dengar bagian C, kamu centang liquid dan gases. Miss lupa bikin centang sebelah sini. Aduh, lupa Miss buat centang. Yang bagian C, centangnya ada dua. Dengarkan Miss-nya. Bagian C, centangnya ada dua. Yang pertama liquid, yang kedua gas. Miss lupa centang di bagian gas. Kamu centang bagian gas juga ya. Liquid dan gas. Bagian C. Dengar? Dua centangnya. Liquid dan gas. Oke, lanjut bagian D ya. D sekarang. It is usually invisible. Biasanya tidak terlihat. Jawabannya adalah gas. Emang kamu bisa melihat udara? Nggak bisa, tapi bisa dirasakan. Jadi yang bagian D, only gas. Hanya gas saja yang dicentang. Ingat, yang bagian C, liquid dan gas. Dua ya. Misalnya lupa nyentang gasnya. Kamu centang sendiri deh ya. Sekarang bagian E, we cannot hold it in our hands. We cannot hold it in our hands. Oke. Kita tidak bisa memegang di tangan kita. Apa itu? Nah, jawabannya gampang. Only gas. Only gas. Hanya gas yang kamu centang. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Sekarang bagian F. It takes the shape of its container. Selalu mengikuti bentuk wadahnya. Ingat, jawabannya adalah liquid, benda cair dan benda gas. Ya, liquid and gas. Bagian F, liquid and gas. Didengarkan miss-nya loh, jangan banyak melamun. Sekarang bagian G. It fills the space of its container. Dapat mengisi ruang. Jawabannya apa? Gas. Selesai. Oke? Coba cek. Kita lanjut. Page 21.
Oke, 21. Plant, tanaman. Nah, plant parts and their function, bagian tanaman dan fungsinya. Function, function itu apa? Fungsi, function, fungsi. Plant part and their function, bagian tanaman dan fungsi-fungsinya. Misalnya akarnya fungsinya apa, batang apa, gitu ya. Jadi ini ada kata-katanya flower, leaf, stem, root. Oke, ini kan Miss kasih pakai pensil kamu nggak kelihatan. Nah, ini Miss bikin cantik dia. Kenapa? Complete and coloring. Complete and coloring. Diwarnai loh. Lengkapi dan warnai. Begitu. Jadi, Miss udah ngerjain. Kamu juga wajib kerjain. Tuh, lihat. Oke, nah ini dia. Udah? Complete and coloring the picture below. Oke. Lengkapi dan warnai gambar-gambar bunga. Oke. Use this word to label the part of the plant on the left. Oke. Gunakan kata-kata di bawah ini untuk memberi nama-namanya. Oke. Their function dan fungsinya apa. Ini namanya mahkota. Kalau kita bilang kan mahkota, namanya flower, bunga. Ini kelopaknya atau mahkotanya, oke? Leaf itu apa? Leaf itu daun. Stem itu apa? Stem itu batang. Root pasti akar dong. Nah, inilah dia. Udah. Nanti kamu wajib warnai. Oke, warnai yang cantik. Oke, jangan asal-asalan. Belajarlah disiplin, belajarlah kamu bertanggung jawab. Oke? Harus yakin sama diri sendiri. Nggak boleh sembarang-sembarang asal-asalan jawab. Yang rapi, biasakannya rapi. Flower, leaf, stem, root. Ini bagian-bagiannya. Nah, yang bagian sisi kanan ini, coba lihat yang bagian bawah yang nomor 2-nya itu. Nah ini. Match the plant part above to the function below. Write the letter of the correct function on the right above. A. I hold up the pen. Ini masuk ini, match the plant. Cocokkan bagian tanaman di atas dengan fungsi di bawah ini. Cocokkan. Jadi yang ini, fungsi yang ini, fungsi kan their function, fungsi yang ini dari sini sumbernya. Nah, itulah dia maksudnya. Udah? Write the letter of the correct function on the right above. Tulis huruf-huruf dengan fungsi yang benar di sebelah sisi bagian kanan. The right above. Oke, nah, bagian A. I hold up the plant. Saya memegang tanaman. Yang mana bagian A itu, Miss? Yang ini. Jadi saya pegangnya apa? Saya pegang batangnya loh. Nah, ini bagian batang kita pegang. A. B-nya I find water for the plant. Saya menemukan air untuk tanaman. Berarti kita siramlah itu akarnya. Nah, ini bagian B. Oke. Kemudian bagian C. I attract bees. Saya, apa ini? Saya menarik lebah, bees. Berarti yang bagian C itu di posisi yang paling atas. Jadi si Indonesianya kalau flower namanya kelopak ya. Nah, ini namanya kelopak atau mahkota bunga. Di Indonesia begitu ya, kelopak ya atau mahkota bunga ini fungsinya menarik lebah. Jadi lebah itu suka nimbrung dia di sini. Kenapa? Ada menghisap madunya. Karena bunganya ini kan wangi. Jadi si kumbang-kumbang, tahu kumbang seperti kupu-kupu. Apalagi ya, kumbang. Pokoknya yang berhubungan dengan serangga lah, lebah atau apa, lebah, kupu-kupu sering nongkrong di mahkota ini untuk menghisap madu. Karena si mahkota ini dia menarik serangga supaya
bersinggahlah di si mahkota atau kelopak ini di sini. Perhatikan, kalau nggak percaya, perhatikan bunga-bunga di rumah kamu. Kalau banyak dihinggapi sama si lebah, si kumbang, si kupu-kupu, nah itu bunganya harum lah itu. Oke, sekarang bagian D. I make food for the plant. Saya membuat makanan untuk tanaman. Jadi, si tanaman itu membuat makanan sendiri itu di daunnya. Nih bagian D, di daun. Jadi, tanaman mau dia bunga, mau dia pohon, mau dia rumput, dia memasak makanannya sendiri itu di bagian daun. Nah, bagian D. Ya. Bagian D. Silakan diisi. Silakan diisi. Sudah selesai diisi? Udah selesai? Oke, bagus. Kita lanjut bagian halaman 22. Oke, 22. Ini 22. Nah, assessment 24. Nah, ini bisa bikin lucu-lucu. Number 1. This plant part is under the ground. Bagian tanaman ini ada di bawah tanah. Namanya apa? Roots. Akar. Paling bawah itu adalah akar. Yang number 2, we use cotton plants for making clothes. Jadi, kita menggunakan tanaman kapas. Cotton ini tanaman kapas. Plant for making clothes. For making clothes. Untuk apa? Clothes. Baju atau pakaian. Jadi baju yang kamu pakai Verjolin, Felisa, itu asalnya dari karton, dari kapas. Number 3, we use bamboo plant to build house. Jadi kita menggunakan tanaman bambu untuk membangun rumah. Plant to build house. Bangun rumah dari bambu bisa. Number 4, carrots, spinach, and eggplant are all vegetables. Wortel, bayam, dan tanaman terong semuanya adalah sayuran. Vegetable itu sayuran. Suka makan sayur nggak? Do you like vegetables? Yes or no? Miss suka makan sayur. Oke, number 5. Animals eat grass. Jadi, si hewan ini suka makan rumput. Siapa itu? Iya, sapi atau kambing, kuda bisa. Oke, kita sampai sini dulu ya. Sampai di asesmen 24 bagian E. Ditulis pembahasannya diisi. Yang jelasnya ini diisi, sudah dibahas. Jangan lupa dilengkapi tumbuhan tadi. Nah, ini sudah selesai belum? Diwarnai ya yang rapi. Wajib diwarnai. Sudah? Oke, jika